てめえ、このサイコロはなんだよ。なんだよ。ふざけんなよ。Halo. Ya, Apa meneh Emon? pengen punya temen. Lah temanmu kan banyak toh. Mardi, Mas Indra, Pak Muklis, Rio sama Tune. Kurang apa? Tapi pengen punya temen baru yang cantik ini loh. Ah, Kan lanang kabeh tua-tua, wis umuran kowe asu. Tune. Tuh nek bukan manusia. Ah ya udah gini aja. Kita install Hiya. Apa itu ya? Pemuda tersesat, Bu. Enggak, Mon. Hiya itu aplikasi buat voice group chat. Oh, terus? Nah, di Hiya ini kamu bisa masuk room terus kenalan sama orang baru. Oh. Kalian bisa nyetel musik, kalian bisa ngobrol sama kalian juga bisa gibah. Wah, terus. Nah, caranya gini, kamu tinggal pilih roomnya aja. Nah, di dalamnya kamu bisa chat atau kalau kalian mau voice chat, kamu bisa pencet tanda plus ini. Bisa juga kalian diundang sama yang punya room. Terus? Jadi pokoknya kamu bisa ketemu orang baru, karakter baru, ya syukur-syukur ya pacar baru. Udah, pengen. Semoga dapet jodoh untuk Dayat. Pengen. Install Hiya sekarang dan perluas circle kamu biar kamu nggak jadi wibu. Halo Mbak, aku Emon, boleh nenen? Man! Download Hiya lewat link ada di deskripsi kita ya. Setelah itu kalian bisa share cerita kalian dengan banyak orang dari seluruh dunia. Iya, yang udah download bisa komen ya. Halo adik-adik manis. Halo, gimana puasa kalian? Lancar? Buat adik-adik manis, semangat ya puasanya. Oke. Kayaknya gak ada yang lancar kalau kita upload siang-siang. Gak apa-apa. Masalahnya di situ. Halo adik-adik manis, balik lagi di channel Dayat Emon. Tentu saja bersama saya Dayat dan seperti biasa ada Ayam. Emon. Ada Emon, jangan ada ayam. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas film tentang zombie Jepang di mana di sini ada mbak-mbak artis favorit saya yang bener-bener saya ngefans banget dari album pertamanya sampai dia pensiun. Oh, penyanyi ya? Iya, penyanyi kontrol. Oh, iya. Ya, Mbak ini Karaoke adalah Manu tuh, ya. Mbak Sora Awi. Mbak Sora Awi. Sora Iya. Awi. Langit Awi yang Sola. luas ya. Iya. Jadi di film ini Mbak Sora Awi bukannya bermain Jav 48 tapi dia main sebagai mbak-mbak yang melawan zombie, tapi tetap saja striptease. Mon. Ya? Film ini kenapa kita selalu menantang YouTube? Ya udah, tarik Dayat. Kemontol. Pada awal film kita akan berkenalan dengan sekelompok wanita penari striptease yang sedang show. Mereka terdiri dari Lena, Ginko, Maria, dan Nene. Dan Darna. Usai tampil, terlihat bahwa wajah mereka terlihat sangat kelelahan karena harus tampil menggoda di depan para lelaki buaya yang tidak modal karena hanya menyawer ala kadarnya. Ada yang nyawer kulkas berarti ya. Iya. Oh iya, throwback sebentar. Sebelum bergabung di kelompok ini, Lena, yaitu Mbak Sola Awi, merupakan seorang gelandangan yang kerap tidur sembarangan di tempat. Aduh. Bahkan tak jarang ia tertidur dengan orang asing. Enggak deh, kayaknya kalau ini kayak kerjaan deh. Sampai akhirnya siang itu ia menerima telepon dari seorang pria yang menyuruhnya bergabung dalam penari striptease. Oh. Tanpa ragu, Lena pun mengiyakannya, mengingat ia yakin body oke punya. Oh jelas bangsat. Siang itu juga ia langsung dijemput menggunakan angkot untuk dibawa ke tempatnya bekerja. Kok jelek sih jemputnya. Singkat cerita, begitulah Lena bergabung dengan teman-temannya yang lain. Sejak saat itu mereka mulai menari di atas panggung ke panggung. Sayangnya, siang ini mereka mendapat berita bahwa klub penari striptease mereka harus dibubarkan karena warung-warung berkonang di kota sudah mulai bosan dengan mereka. Saya gak bosan loh. Saya masih punya full. Namun, bos mereka memberi pilihan untuk pindah ke tempat lain dan mulai cerita baru. Tapi kali ini mereka akan pindah ke tempat yang lebih terpencil lagi. Oke. Namun memang dikenal dengan desa wisata. Jadi mereka tidak perlu khawatir untuk dicekal. Wah, wisata lendir. Alhasil demi sesuap nasi dan segenggam berlian mereka pun mengiyakannya. Akhirnya mereka memulai kembali menari dari panggung ke panggung dengan gaya tampilan kawaii khas penari striptease Jepang. Baik. Sempat suatu hari mereka keasikan minum bekonang dan Lena sampai tak sadarkan diri dan harus tidur bersama seorang kurcaci. Ini film apa sih? Ya cukur caci aja ya. Iya, kurcaci aja.
Singkat cerita, malam itu saat asyik ngerumpi, mereka menemukan sebuah pintu misterius di kamar yang mereka huni. Karena gabut dan penasaran, cewek-cewek ini memutuskan untuk masuk ke dalam sana dan mulai menelusurinya. Tanpa diduga, pintu itu membawa mereka ke sebuah tempat yang dipenuhi barang-barang aneh. Tak hanya itu, Darna bahkan berhasil menemukan uang yang langsung ia sembunyikan dari teman-temannya. Sementara Maria, mbak-mbak rambut merah gotik ini menemukan mantra kuno di mana salah satunya tertulis mantra untuk menghidupkan mayat. Mantra? Iya betul. Iseng-iseng gadis rambut merah ini mulai komat kamit baca mantra. Alhasil karena masih penasaran dengan buku itu, Maria memutuskan untuk membawanya naik dan mempelajarinya. Esok harinya, saat tengah memasak, Lena dikejutkan dengan ikan kering mereka yang kembali hidup. Iya. Tak hanya itu, sushi-sushi di meja pun terlihat loncat ke sana kemari seakan masih perawan. Bernyawa. Di sini kita tahu bahwa sepertinya mantra yang dibacakan Maria mulai bekerja. Sementara itu, di kamar terlihat Darna sedang kembali ke tempat semalam karena ingin mengambil uang yang telah ia sembunyikan di sebuah peti. Tapi tiba-tiba saja seorang zombie di dalam kotak menggigitnya sampai tangannya putus. Tak sampai di situ, rupanya tempat yang semalam damai sentosa itu kini dipenuhi zombie yang langsung menggerogoti tubuh Darna tanpa ampun. Sementara itu, belum juga sempat mencari keberadaan temannya, Lena dan teman-temannya yang lain terlihat sedang bersiap-siap karena mendengar suara gemuruh di bawah yang menandakan bahwa banyak pria hidung belang sudah menunggu tampilan mereka. Mbak, pengen demek. Tapi ternyata lautan pria itu bukanlah manusia, melainkan zombie-zombie haus darah yang siap menyerang para cewek-cewek seksi ini. Di antara zombie itu, Ginko sempat melihat zombie yang ia kenal. Namun belum juga sempat mengingatnya, ia kembali harus menyerang zombie yang semakin buas. Sayangnya, di tengah pertarungan itu, Nena berhasil mendapatkan gigitan zombie tepat di pahanya yang mulus. Aduh, ya pengen gigit aku ya, Cok. Beruntungnya, mereka masih bisa kabur dari kejaran zomblang. Apa Zombie hidung belang. Anjing. Karena nggak tahu kenapa kebanyakan kok laki-laki dan mereka pun kembali ke kamar. Rupanya bukan hanya tempat bekerja saja yang mereka dipenuhi zombie. Kebalik bang, kenapa bisa kebalik? Rupanya bukan hanya tempat bekerja mereka saja yang dipenuhi zombie. Mayat-mayat di pemakaman sekitar pun mulai terlihat bangkit dari kubur. Ternyata mantra yang dibaca Maria semalam benar-benar bekerja. Sementara itu, di kamar, Lena mulai menyerahkan Maria yang menjadi biang kerok dari semua ini dan membangunkan mayat-mayat di tempat ini. Maria yang merasa di pojokan pun memilih untuk kembali ke pintu rahasia mereka. Sementara itu, terlihat zombie mulai memasuki kamar mereka. Alhasil, Lena, Ginko, dan Nene harus berjuang mati-matian untuk kabur. Sampai pada akhirnya mereka bisa keluar dan menuju ke mobil yang terparkir di depan warung. Sementara itu, Maria juga harus berjuang sendirian melawan zombie yang berada di balik pintu rahasia. Beruntungnya, ia membawa buku mantra tersebut. Maria pun langsung menunjukkan teteknya dan semua zombie berhenti. Dan dengan kesempatan itu, Maria langsung membacakan mantra untuk mengendalikan zombie. Dan simsalabim, mantra itu berhasil bekerja dan kini zombie itu berada di bawah kendali Maria. Tetek Maria. Sementara itu, di tengah perlarian, Ginko curcol pada Lena dan bercerita bahwa salah satu zombie itu merupakan pembunuh adiknya yang dulu ia bunuh dengan memasukkan ujung payung ke tempat bola matanya. Itulah kenapa zombie tadi seperti bajak laut. Karena tak punya tujuan, 3 wanita ini memutuskan untuk cap-cip-cup ke tempat persembunyian. Gimana? Beruntungnya, meski tempat yang mereka pilih juga diisi para zombie, mereka tetap berhasil menemukan sebuah kamar untuk bersembunyi. Sayangnya, tak berselang lama, Nenek yang memang sudah terinfeksi gigitan zombie pun harus berubah jadi zombie. Bahkan serabi lempitnya bisa mengeluarkan api. Salah ini film. Sehingga dengan sangat terpaksa, Ginko menembak temannya sendiri sampai tewas. Ya nggak apa-apa, tembak aja. Kalau teman kalian bisa ngeluarin api dari tempat yang nggak bener, jangan ditemenin. Bahkan tak lupa mereka berdua mengubur mayat Nenek secara layak. Dan usai pemakaman, Ginko dan Lena memutuskan kembali ke tempat bekerja mereka sekaligus ngecek keberadaan Maria. Dengan amunisi yang telah mereka siapkan, mereka pun pergi.
Namun ternyata sesampainya di sana, zombie itu sudah berada di bawah kendali Maria yang terlihat enjoy duduk dikelilingi zombie. Waduh. Tapi emang dasar teman brengsek ya. Maria justru menyuruh zombie-zombie itu menyerang kedua temannya. Lantaran selama ini ia cemburu atas kepopuleran Ginko dan Lena. Ya jelas lah, Sora Aoi coy. Sayangnya meski terlihat cukup seimbang, Ginko tetap saja terkena caplokan salah satu zombie. Sementara itu, Lena menyadari bahwa Darna telah menjadi zombie, sehingga ia dengan terpaksa harus menebas kepalanya dengan gergaji yang dibawanya. Aduh. Wah, keren anjir. Saat melihat Ginko terpojokkan zombie, Lena berusaha mengalihkan perhatian mereka dengan suara mesin gergaji yang dibawanya. Dan benar saja, zombie itu langsung berbarik haluan dan siap menyerang Lena. Namun saat itu juga Ginko berusaha menghabisi para zombie. Ini salah satu contoh kerjasama tim yang bagus. Ya. Berkat kerjasama ini mereka berhasil mengalahkan para zombie. Dan setelah itu Lena berusaha membawa Ginko yang sudah terluka ke tempat sembunyian mereka. Rupanya di situ juga ada Maria dengan buku mantranya. Karena melihat Ginko mulai berubah menjadi zombie, Maria pun mengendalikannya dan menyuruh Ginko untuk menembak Lena. Alhasil Ginko yang ada di bawah kendali Maria itu mulai menembak Lena dan membuat Lena langsung tersungkur di lantai. Tapi ternyata Lena hanya acting aja, karena peluru itu hanya mengenai botol minumnya. Lena pun menebas buku mantra Maria sampai terjatuh. Alhasil dua cewek ini terlihat berebut buku mantra. Namun tiba-tiba saja sebuah makhluk goib muncul dari sumur di tempat itu. Apalagi sih ini? Ternyata yang muncul adalah penjaga neraka. Sebut saja demon, karena mukanya seperti iblis. Iya benar. Ia pun berjanji akan menyelamatkan siapapun yang berada di pihaknya. Yang tak terkecuali adalah Maria karena telah menggunakan buku mantra buatannya. Baik. Alhasil Maria pun ikut ditarik bersamanya ke dalam sumur dan menemani kehidupan abadi di alam lain. Sementara itu Ginko memilih untuk menembak dirinya sendiri karena tak ingin berubah menjadi zombie. Dan karena sekarang Lena tidak punya teman, dia pun memilih pergi menemui bos yang telah memberinya pekerjaan dan menagih gajinya yang nunggak selama ini. Sempat-sempatnya ya Mbak ya. Namun si bos sok ganteng ini malah menolaknya. Alhasil Lena harus menggunakan sedikit kekerasan. Selain itu juga Lena membaca sebuah mantra pemanggil zombie yang tak lain adalah Ginko. Rupanya meski sudah menjadi zombie, Ginko juga masih ingat bahwa ia masih memiliki gaji yang belum terbayarkan dan filmnya malah tamat. Oh, jadi inti dari film ini adalah hutang. Hutang, ya kan? Iya. Serusak-rusaknya dunia, biarpun itu ada zombie, kalau punya hutang tagih aja. Zombie pun nagih utang tuh. Mumpung lagi kiamat, udah kalian berantem aja sampai habis-habisan. Karena biasanya yang hutang yang lebih itu. Tapi ternyata di sini Mbak Sora Awi nggak cuma jago ngangkang gitu, tapi dia aktingnya bagus juga loh. Ya maksudnya, ya kan dia itu. Karena gini, ngangkang itu juga termasuk acting, Mak. Oh iya juga sih. Tidak bisa sih orang sembarang ngangkang. Iya juga. Karena kalau ngangkang sembarangan juga tidak bagus. Bener juga. Coba bayangin lagi ke Indomaret ada orang ngangkang, tapi dia lagi beli. Dan laki pula. Dan laki-laki. Apa yang Anda lakukan? Sholat. Kalau saya tendang. Iya, maksudnya ya kita tahu lah cerita film Jepang seperti ini. Iya, makanya... Jepang lah biasa. Serandom-randomnya film Jepang ya tetap random film Jepang sih. Ceritanya dari cewek miskin gelandangan, terus diajak kerja, terus tiba-tiba nemu ruangan, nggak sengaja ngebacot, jadi kiamat. Iya. Terus warga yang lain kayak gimana coba? Warga yang lain? Saya tidak melihat warga yang lain gitu. Ceritanya sekitaran mereka aja yang nggak tahu kenapa mereka. Dan yang brengsek juga adalah kenapa ketika temennya berubah jadi zombie punya skill yang aneh itu. Saya pengen tanya ini. Sebenarnya ada banyak sekali adegan di yang pas itu ya, ada kayak tempatnya keluar api dan lain-lain. Mungkin kita tunjukin dikit karena itu ya nanti kuning lagi sih soalnya. Jadi maksudnya gini, kalian mending nonton aja deh. Kan zombie kan udah ngeri nih. Zombie jalan aja kita takut. Aku enggak. Zombie ngejar kita sambil lari kita tambah takut. Iya aku enggak. Nah zombie lari sambil ngangkang terus ngeluarin api ya. Aku takut. Itu saya baru takut banget. Iya kali zombie ngeluarin api anjing. Dan tempatnya ngeluarin api itu kan dari kenapa harus dari sana? Masih ada mulut ya kan? Iya. Masih di tempat lain. Iya benar juga. Asyik. Untung ada Mbak Sora Awi kan? Iya Mbak Sora. Jadi terobati.
Tapi sayangnya udah pensiun, anaknya 2 sekarang. Kembar ya katanya. Tahu banget ya saya. Kembar ya Mon ya? Kembar. Semoga Mbak Awi Sora sehat dan langgeng bersama suaminya, karena saya yakin Mbak Sora Awi ini punya banyak pengalaman yang bisa membuat suaminya Betul sekali. seperti itu. Koleksi saya masih lengkap, mau ngopi. Sorry, saya bukan bukan basis JAV48. Wow. Yang cowok-cowok ya. Bukan anjing. Ya udah, sekian aja dulu daripada kita ngelocorinnya. Kau ini di logo Dicro. Dan saya Dayat undur diri. Emon undur. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Semoga Emon ngomongnya lancar buat penutupan besok-besok ya. Sampai jumpa, dadah. Sampai jumpa, dadah. Selamat puasa. Selamat puasa.